Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya akan mencoba membahas ya. Ini tuh judulnya spool yang baru saja beberapa hari yang lalu saya beli dari salah satu konsumen. Belinya offline ya, ini enggak online. Jadi sebelum membeli itu saya coba bang kirim dulu foto unit spoolnya seperti itu, seperti gimana, dan dikirimkan. Jadi memang secara tampilan fisik ini tuh kayak yang nggak ada masalah ya, dalam artian memang ya build quality-nya lumayan meyakinkan seperti itu. Kalau untuk bagian plastik hitamnya ini lumayan tebal ya, bagus lah ya. Dan untuk bagian plat besinya juga ini cukup lumayan bagus ya. Fokus. Nah, ini lumayan bagus ya teman-teman, untuk bagian plat besinya, dan plastik hitamnya juga lumayan bagus juga ya. Nah, cuman yang ada beberapa hal yang saya sayangkan. Apa itu? Yaitu untuk kawat tembaganya teman-teman. Nah, ini dia. Ini tuh lebih ke warna putih ya teman-teman untuk kawat tembaganya. Jadi kalau ini tuh bukan tembaga sebenarnya, kalau udah putih gini tuh ini masuknya ke aluminium. Ini tadi saya ukur ukuran 0,9. Saya akan coba cari penggantinya untuk kawat tembaga 0,9 ya, yang setara gitu. Nah, ini dia. Ini walaupun beda warnanya, ini jenis Supreme ya yang saya punya. Ini jenis Supreme. Memang kalau dari sisi warna dia berbeda ya, warna cover luarnya. Kalau yang ini cenderung lebih kuning, kalau yang ini cenderung lebih coklat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kita akan coba tes untuk dalamnya. Bentar, ini harus di kerik dulu ya teman-teman. Sampai unsur dalam itu kelihatan ya. Sip. Sekarang kita coba bandingkan langsung ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, fokus cok, kelihatan ya teman-teman, jelas. Ini untuk perbandingan warnanya. Nah, yang kanan ini yang bawaan spool, ini yang kiri kawat yang belum digulungkan ke spool ya, yang benar-benar berbahan tembaga. Yang ini dari kawat yang beneran, yang ini aluminium yang kanan, karena cenderung warna putih ya untuk kawatnya. Ya, jadi yang saya sayangkan itu ya, sebenarnya ini untuk secara desain build quality untuk bahan plastiknya, isolatornya, dan juga platnya itu udah lumayan bagus ya sebenarnya. Tapi untuk kawatnya disayangkan ternyata menggunakan aluminium. Jadi rencananya ini saya bukan mau ngebuktiin ini berbahan tembaga atau aluminium ya, tapi ini groundnya itu tadinya saya mau angkat untuk dijadikan full wave tadinya. Namun ternyata sayangnya ini kawat lilitannya berbahan aluminium. Jadi ya mau nggak mau, agar punya kualitas, ini harus digulung ulang lagi menggunakan kawat tembaga yang tadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kesimpulannya untuk teman-teman, hati-hati ya kalau mau beli barang. Saya nggak menjudge semua yang berbungkus original itu barang KW ya, tapi harus hati-hati aja. Ini juga plastiknya plastik Honda, dan ini dusnya juga dus Honda. Bahkan ini ada ininya juga, tapi nggak tahu ini kalau di scan nanti muncul kemana ya. Intinya teman-teman harus hati-hati, khususnya untuk kalau spool ya. Kalau misalkan teman-teman bisa ngecek langsung, mending dicek langsung aja. Contoh misalkan ini kan kita nggak mungkin ya digunting kayak saya seperti ini. Ini nanti akan jadi
masalah nanti sama penjualnya. Teman-teman minta izin aja, bisa nggak ngerik dikit nih, biasanya di bagian sambungan seperti ini nih, teman-teman kerik dikit sampai agak dalam ya ngeriknya. Kalau ngeriknya sedikit di luar biasanya masih kelihatan kuning dia, jadi baru udah kelihatan putihnya tuh ketika udah agak dalam ngeriknya. Nah seperti ini teman-teman, fokus nggak ya? Nah ini tuh lebih ke putih ya teman-teman. Intinya nanti teman-teman coba cek dengan cara dikerik sedikit seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi beda soalnya. Kalau kita bandingkan dengan yang ori kawat tembaga ya, beda. Kalau di kasat mata langsung jelas kelihatannya ya. Kalau di kamera saya nggak tahu ini kelihatan jelas atau enggak. Yang pasti ini kalaupun dikerik sedalam apapun dia akan kelihatan kuning kecoklatan ya teman-teman. Kalau ini lebih ke arah putih kalau dikerik semakin dalam. Jadi saran terakhir dari saya, jangan tergiur dengan harga murah, terutama untuk spool ya. Harga murah brand ori kita harus hati-hati ya. Sebenarnya saya nggak jadi masalah kalau misalkan dia harga murah, sebenarnya basicnya aslinya ini lokal, masang harga murah, tapi dia build quality secara keseluruhan masih bagus gitu. Dalam artian ya ini apa, casingnya bagus, kawat tembaganya pakai tembaga beneran dan sebagainya, itu masih oke lah ya, nggak apa-apa lokal masang brand ori tapi secara kualitas dia bagus gitu dan berfungsi secara sebagaimana seharusnya seperti itu. Tapi kan ini disayangkan untuk kawat tembaganya menggunakan aluminium seperti itu, bukan tembaga. Lantas apa efek samping daripada penggunaan kawat aluminium di samping menggunakan kawat tembaga ya? Penggunaan kawat aluminium pada spool itu akan berefek nanti dia cenderung lebih mudah rusak, yang pasti beda ketahanannya dengan tembaga. Walaupun aluminium itu dia lebih cepat untuk membuang panas seperti itu, beda sama aluminium. Tapi untuk masa pakainya saya jamin nggak akan lama. Poin pertama itu. Poin kedua, secara hitung-hitungan daya atau powernya pun tidak akan sebesar menggunakan kawat tembaga ya teman-teman. Jadi untuk outputnya atau daya yang dihasilkan oleh gulungannya itu nggak akan terlalu besar seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya dan membuka wawasan kita semua. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam berbelanja suatu barang ya, jangan tergiur oleh merek ori apalagi yang murah. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.